Bab 950. Jihan langsung panik saat melihat Raja Bakir hendak bangun. Jihan segera memapah Raja Bakir dan bertanya dengan ekspresi khawatir, "Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Sekarang tubuhmu sangat lemah, kamu harus istirahat yang cukup. Kamu nggak boleh." Sebelum Jihan selesai bicara, Raja Bakir melambaikan tangan dan berucap, "Aku tahu kondisi tubuhku dan aku nggak punya banyak waktu lagi. Tapi, aku itu seorang raja, jadi aku nggak mau meninggal di tempat tidur. Cepat bantu aku untuk makan dan menghadiri rapat." Raja Bakir berusaha untuk berbicara dengan tegas dan menahan batuknya. Dia tidak ingin membuat Jihan khawatir. Jihan membujuk, "Yang mulia, sekarang tubuhmu sangat lemah. Kamu harus istirahat di tempat tidur dan nggak boleh terlalu lelah." Para pangeran juga bergegas maju dan menimpali, "Benar, ayah. Sekarang tubuhmu sangat lemah, jadi nggak boleh banyak bergerak. Kalau nggak, kondisimu akan makin parah." Melihat Raja Bakir yang masih berusaha untuk bangun, Jihan segera menghentikan Raja Bakir dan memapahnya. Kemudian, Jihan memandang tabib dengan ekspresi cemas seraya bertanya, "Tabib, apa sekarang Yang Mulia boleh makan dan menghadiri rapat?" Raut wajah tabib tampak khawatir. Dia berujar, "Tidak boleh, Ratu. Sekarang tubuh Yang Mulia terlalu lemah, dia tidak akan kuat untuk melakukan hal-hal ini lagi. Sekarang dia harus berbaring dan istirahat yang cukup." Dengan begitu, dia masih bisa bertahan lebih lama. Raja Bakir melambaikan tangannya sebelum tabib selesai bicara. Ekspresinya tampak tegas saat berbicara, "Ratu, kamu nggak usah membujukku lagi. Aku juga paham dengan omongan tabib. Sekalipun beristirahat di tempat tidur, aku juga nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Daripada berbaring dan menunggu mati, lebih baik aku melakukan hal yang berguna menjelang ajalku." Selesai bicara, Raja Bakir tiba-tiba menatap Jihan dengan serius. Dia juga tersenyum lemah, lalu bertanya, "Ratu, seharusnya kamu bisa memahamiku, kan?" Mata Jihan memerah dan dia menangis. Namun, Jihan tidak bisa menghentikan Raja Bakir. Jihan hanya mengangguk sembari berlinang air mata dan menyetujui permintaan Raja Bakir, "Iya. Yang Mulia, aku tahu." Jihan segera memapah Raja Bakir, sedangkan para tabib yang berlutut merasa sedih. Kemudian, Raja Bakir pun sarapan dengan bantuan Jihan. Namun, Raja Bakir tidak bisa makan karena tubuhnya terlalu lemah. Begitu makan, dia langsung muntah. Hanya saja, Raja Bakir akan lemas kalau tidak makan. Jadi, dia berusaha makan sedikit bubur dan sayur, lalu meminta Jihan untuk membantunya memakai jubah. Setelah selesai, Raja Bakir menghadiri rapat pagi. Para pejabat merasa cemas saat melihat Jihan memapah Raja Bakir yang wajahnya sangat pucat. Bahkan, Raja Bakir terhuyung ketika berjalan, seperti hendak pingsan kapan saja. Mereka semua diam-diam mengeluh, jelas-jelas Raja Bakir sakit parah dan kondisinya sudah sekarat. Namun, sekarang Raja Bakir masih berusaha untuk menghadiri rapat pagi. Apa dia mampu bertahan? Bukankah ini akan memperparah kondisi Raja Bakir? Bab 951. Para pejabat di istana tampak tegang, gelisah, dan penuh keraguan-raguan. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlihat kesulitan untuk mengucapkannya. Mereka hanya bisa melihat Raja Bakir berjalan langkah demi langkah menuju singgasananya dengan dipapah oleh Kasim tua, kemudian perlahan-lahan duduk. Namun, ketika melihat Raja Bakir duduk dengan mantap di singgasana, mereka tidak banyak berbicara. Sebaliknya, para pejabat segera menundukkan kepala dan memberikan penghormatan. Raja Bakir terlihat pucat dan jelas-jelas dalam kondisi yang sangat rentan, seolah-olah bisa meninggal setiap saat. Namun, dia tetap bertahan dan berusaha menenangkan emosinya agar bisa menunjukkan dirinya yang berwibawa. Aura seorang kaisar harus senantiasa kuat. Para pejabat di bawahnya merasa ketakutan dan tidak berani bersuara sama sekali. Mereka sangat khawatir ucapan mereka akan membuat kaisar emosi sehingga memperparah penyakitnya. Setelah terbatuk sejenak, Raja Bakir menghimpun tenaga untuk bertanya kepada para pejabat yang hadir, "Apakah ada yang ingin kalian sampaikan?" Di bawah singgasana, para pejabat tampak bungkam. Mereka tidak berani bersuara karena takut bahwa perkataan mereka bisa memicu emosi sang raja. Ekspresi Raja Bakir sangat serius, dia berkata dengan suara berat dan alis berkerut, "Para pejabat sekalian, kemungkinan hari ini adalah terakhir kalinya aku hadir di rapat pagi. Apa kalian nggak mau membahas masalah negara denganku?" Para pejabat saling bertukar pandang, ekspresi mereka terlihat sangat serius dan penuh kehikmatan. Setelah merenung sejenak, salah satu dari mereka segera melangkah maju dengan sangat hormat, mengatakan, "Yang Mulia, hari ini turun hujan deras, rakyat hidup dalam kesulitan, jumlah korban bencana sangat banyak sehingga dibutuhkan penanganan yang baik. Atasi sesegera mungkin, berikan bantuan makanan kepada korban bencana, bangun tenda, perbaiki segera rumah-rumah yang hancur terkena banjir, dan kurangi pungutan pajak. Yang Mulia, di perbatasan terus terjadi pertempuran, negara Yana berulang kali menginvasi tanah kerajaan kita. Menurut pendapat saya, kita seharusnya memberikan pelajaran keras kepada negara Yana. Dengan demikian, kita bisa memberi contoh kepada negara lain agar tidak ada lagi yang berani menyerang negara kita." Mendengar ucapan tersebut, ekspresi Raja Bakir sangat serius.
Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan tegas, wilayah kerajaan kita tidak boleh diganggu. Pastikan untuk segera mengusir pasukan musuh, tunjukkan keberanian kita. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan mereka kembali menginjak tanah kerajaan kita. Setelah Raja Bakir berkata demikian, para pejabat di bawah mengangguk dan memuji kebijakan raja dengan serempak. Sesaat kemudian, Raja Bakir tiba-tiba menatap ke arah para pejabat, lalu melambaikan tangannya dengan pelan dan berkata, baiklah, karena tidak ada lagi yang mau disampaikan, rapat bisa dibubarkan. Begitu perkataan itu dilontarkan, semua pejabat menundukkan kepala mereka dan bersiap untuk keluar. Tak disangka, ekspresi Kasim yang berdiri samping Raja Bakir tiba-tiba berubah drastis, dia berteriak dengan panik, Yang Mulia! Yang Mulia! Semua pejabat dalam ruangan juga ikut panik. Mereka menghentikan langkah dan buru-buru menoleh pada Raja Bakir. Namun yang dilihat oleh mereka adalah tubuh Raja Bakir yang telah terkulai lemas di singgasananya dengan wajah yang pucat pasi. Jelas sekali, Raja Bakir telah mengembuskan napas terakhirnya. Kasim tua itu menangis terseduh-seduh sambil berlutut dan berteriak, Yang Mulia telah mangkat. Para pejabat di aula tampak cemas, mereka berbondong-bondong berlutut di hadapan Raja Bakir sembari menangis sedih. Ratu yang terus menunggu di belakang juga tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia terduduk di lantai dan menangis terisak-isak. Beberapa saat kemudian, lonceng di istana dibunyikan, pertanda bahwa raja telah meninggalkan dunia. Semua selir kerajaan bergegas keluar dari kediaman mereka ke halaman. Bab 952. Kematian Raja Bakir membuat seisi istana dipenuhi suara tangisan. Hari itu tampak berbeda dari biasanya. Namun, ketika semua orang sedang tenggelam dalam kesedihan, terlihat dua buah sosok yang diam-diam meninggalkan istana. Kedua orang itu tidak lain adalah Alina dan Pangeran Yahya. Orang yang menunggu mereka di dalam kereta kuda di luar sana adalah Kumar. Saat melihat Kumar, wajah Alina dan Yahya terlihat serius. Kak, apakah kita masih bisa kembali ke tempat ini? Kumar tersenyum, lalu berkata dengan tenang, tentu, keluarga Juwanto pasti akan bisa kembali ke sini nggak lama lagi. Setelah naik ke kereta kuda, Alina dan Yahya langsung meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang memperhatikan kepergian kedua orang itu di tengah kekacauan yang sedang terjadi di dalam istana. Kematian Raja Bakir bisa dibilang merupakan duka besar bagi kerajaan Nuala. Meski Raja Bakir tidak bisa dianggap sebagai penguasa yang baik, tetap saja kematiannya menjadi kesedihan terbesar kerajaan Nuala. Seketika, seisi istana memasuki suasana berkabung. Pada saat bersamaan, sang ratu langsung mengambil alih pemerintahan. Pangeran kelima, Jeffrey, kini telah menjadi putra mahkota. Baik dari kalangan pejabat maupun rakyat, tidak ada orang yang menentang masalah ini. Bagaimanapun, saat Raja Bakir masih hidup, banyak yang sudah mengakui Jeffrey sebagai penerusnya. Sementara itu, Kumar telah meninggalkan istana bersama Alina dan Yahya pada saat ini. Kak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Alina. Dia sangat paham bahwa Yahya tidak akan pernah bisa menjadi raja meski terus menetap di istana. Namun bagaimanapun, Alina sudah sangat lama tidak pernah kembali ke kediaman keluarga Juwanto. Oleh karena itu, wajar saja dia merasa sangat gugup. Sederhana sekali, kita akan menyuruh ratu untuk menyerahkan kamu dan Yahya, jawab Kumar dengan perlahan. Begitu ucapan itu dilontarkan, Alina tertegun sejenak. Bukannya mereka sudah keluar dari istana? Kenapa masih menyuruh ratu menyerahkan mereka? Alina menatapnya dengan kebingungan. Sementara itu, Kumar hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan Alina. Yahya, apa kamu tahu kenapa paman melakukan hal itu? Alina mungkin tidak bisa mengerti hal ini sepenuhnya, tetapi mungkin Yahya dapat memahaminya. Bagaimanapun, reputasi Yahya sebagai seorang jenius bukanlah tanpa alasan. Mendengar pertanyaan ini, Yahya menjawab, paman mungkin ingin mendapatkan pengakuan resmi dan membuat ratu seolah-olah terlihat seperti berencana untuk mencelakai Pangeran Yahya dan Selir Agung. Setelah membuat kekacauan di istana, pada akhirnya paman akan mengumumkan bahwa keluarga Juwanto lah yang telah menyelamatkan kita. Dengan ini, kita punya alasan yang jelas untuk merebut tahta. Setelah Yahya mengungkapkan pemikirannya, Alina sontak terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa kakaknya akan merencanakan hal seperti ini. Kumar tertawa sembari berkata, Yahya, kamu memang seorang jenius. Benar sekali, aku ingin membuat nama kita terkenal. Begitu kita punya alasan yang tepat, kamu akan punya peluang untuk kembali ke istana dan menjadi raja. Saat itu tiba, paman akan membantumu untuk menduduki posisi raja. Ujar Kumar. Kumar memang berkata ingin membantu Yahya, tetapi tidak ada yang tahu jelas isi hati Kumar sesungguhnya. Mendengar usulan tersebut, Yahya mengangguk dengan gembira. Ya, paman tenang saja. Tiba saatnya nanti, aku akan mengumumkan kejahatan ratu ke seluruh negeri. Seru Yahya. Dia sudah memperhitungkan segalanya dalam hati. Alina hanya menarik napas dalam-dalam. Meski merasa terkejut dengan rencana ini, Alina tidak banyak berkomentar. Pada saat ini juga, ratu telah selesai menyampaikan semua perintah dari Raja Bakir. Tiba-tiba, ada seseorang yang melapor, Yang Mulia Ratu, Selir Agung dan Pangeran Yahya telah menghilang. Mendengar laporan tersebut, Ratu mengernyitkan alisnya.
Bab 953. Menghilang. Ratu menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi yang sangat muram. Tentu saja, dia tidak beranggapan bahwa Alina dan Yahya akan benar-benar menghilang. Mereka pasti pergi ke suatu tempat. Hanya saja, dilihat dari gelagatnya, sepertinya mereka berencana akan merebut tahta. Kelihatannya keluarga Juwanto mulai berencana untuk merebut tahta. Tapi aku nggak punya waktu untuk memedulikan mereka. Apapun yang kulakukan, mereka tetap akan menjalankan rencana mereka. Sampaikan perintahku, panggil kakak tertua keluarga Barus untuk datang bersama Farel. Perintah ratu kepada bawahan kepercayaannya. Pelayan ini telah mengikutinya sejak datang dari keluarga Barus. Ratu hanya bisa mempercayakan tugas ini kepada pelayan tersebut. Yang mulia ratu, apakah kita mau memanggil Tuan Sigra dan Farel? Tapi, untuk apa kita memanggil mereka? Tanya pelayan kepercayaannya, Saika, dengan ragu-ragu. Mendengar pertanyaan itu, Jihan menjawab, setelah Raja mangkat, pasti akan terjadi pergolakan di kerajaan ini. Kita nggak akan bisa menghindari niat keluarga Juwanto untuk memberontak. Mereka sudah pasti nggak akan rela membiarkan putraku mewarisi tahta. Jadi, bagaimanapun juga, keluarga Juwanto sudah pasti nggak akan berubah pikiran. Tapi, keluarga Barus berbeda. Mendengar penjelasan Jihan, Saika merasa agak terkejut. Yang mulia, maksud Anda, keluarga Barus juga berniat merebut tahta? Tanya Saika dengan tak percaya. Namun, Jihan hanya mengangguk. Saat ayahku masih berkuasa, dia selalu menyuruh keluarga Barus untuk bersabar dan menunggu kesempatan. Sementara kakakku ini adalah pemimpin ulung. Dengan situasi seperti ini, keluarga Barus juga pasti nggak akan tinggal diam. Oleh karena itu, pasti akan terjadi kekacauan. Tugasku sekarang adalah meyakinkan keluarga Barus untuk tidak merebut tahta. Dengan begitu, setidaknya kita bisa meredakan sedikit kekacauan dan mengurangi satu musuh. Saat mengatakan hal ini, Jihan sendiri juga sebenarnya sangat frustrasi. Sejujurnya, dia juga tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Barus. Namun jika keluarga Barus bersikeras merebut tahta, Jihan tentu juga tidak akan berpangku tangan. Kerajaan ini adalah milik anaknya, milik keluarga Larasati. Yang mulia ratu, kalau keluarga Barus benar-benar, apakah Anda akan membiarkannya? Meski Saika adalah anggota bawahan ratu, dia tetap saja bagian dari keluarga Barus. Perlu diketahui, jika keluarga Barus benar-benar bisa mendapatkan posisi raja, ini adalah gebrakan besar bagi keluarga itu. Ratu juga seharusnya paham akan hal ini. Jihan menarik napas, lalu melirik Saika sekilas. Dia paham dengan maksud Saika, sehingga dia menjawab, Saika, kamu sudah mengikutiku cukup lama, seharusnya kamu tahu pemikiranku. Kalau kamu mau membantu keluarga Barus, aku nggak akan menyalahkanmu. Sejujurnya, aku merasa bersalah pada leluhur keluarga Barus kalau melakukan hal ini. Tapi, Jeffrey adalah putraku, Raja Bakir adalah suamiku. Aku hanya menunaikan kewajibanku sebagai istri. Saika langsung berlutut mendengar ucapan Jihan, Yang mulia ratu, saya memang anggota keluarga Barus, tapi saya adalah bawahan Anda. Apapun yang ingin Anda lakukan, Saika akan mendukung Anda sepenuhnya. Saika sangat setia terhadap ratu, Jihan sangat jelas terhadap hal itu. Dia memapah Saika seraya tersenyum. Aku mengerti, tapi kalau kamu benar-benar memilih keluarga Barus pun, aku nggak akan keberatan, ujar Jihan seraya tersenyum. Namun, Saika tetap menggelengkan kepalanya. Yang mulia ratu, hanya saja, saya merasa khawatir akan satu hal. Apakah keluarga Barus akan mendengar nasihat Anda? Sepertinya, keluarga Barus sudah mempersiapkan banyak hal. Takutnya, mereka tidak akan mengurungkan niatnya semudah itu. Jadi, apakah keputusan Anda memanggil mereka datang justru akan berdampak sebaliknya? Pertanyaan Saika ini sebenarnya cukup beralasan. Keluarga Barus sudah melakukan banyak persiapan, mana mungkin mereka akan menyerah begitu saja. Jihan juga menghela napas mendengar ucapan ini. Bab 954. Jihan hanya menghela napas saat berkata, aku juga terpaksa melakukannya. Bagaimanapun, aku benar-benar nggak punya pilihan lain. Hanya dengan menenangkan keluarga Barus, aku baru bisa fokus menata pemerintahan dan menghadapi keluarga Juwanto. Jadi apapun yang terjadi hari ini, aku harus mengetahui posisi keluarga Barus. Syukurlah kalau mereka mendukungku. Kalau mereka tidak mau mendukungku, aku juga harus cepat melakukan persiapan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Saika akhirnya mengerti. Baiklah, akan saya laksanakan. Setelah itu, Saika mengirimkan merpati surat ke kediaman keluarga Barus. Pada saat ini, Farel telah menyampaikan semua perkataan Wira kepada Sigra. Sigra tertegun seketika mendengarnya, dia juga merasa ucapan Wira ini cukup masuk akal. Lagi pula, bahaya selalu mengintai setiap saat jika dia berada di sisi raja. Mengapa dia tidak memegang kekuasaan ini di tangannya saja? Pada saat ini, pelayan membawakan merpati surat. Saat melihat merpati ini, ekspresi Sigra langsung berubah drastis, begitu juga dengan Farel. Merpati ini, milik Bibi. Seru Farel buru-buru. Sementara itu, Sigra menarik napas dalam-dalam dan mengambil suratnya. Isi surat itu hanya satu kalimat.
Bertemu di istana, Sigra menyerahkan suratnya kepada Farel dengan ekspresi tenang. Bibimu ingin ketemuan di istana. Setelah mendengar ucapan Sigra, Farel menarik napas sambil berkata, kenapa Bibi menyuruh kita menemuinya di istana di saat-saat seperti ini? Sigra langsung menjawab, ada alasan lain apa lagi? Tentu saja untuk memastikan posisi kita. Selain itu, selir Agung Alinaswa membawa putra mahkota keluar dari istana. Keluarga Juwanto sudah pasti akan bergerak sebentar lagi. Bibimu pasti khawatir sehingga menyuruh kita menemuinya di istana untuk memastikan posisi kita. Sigra sangat memahami adiknya ini. Jadi, saat mengatakan hal ini, hatinya juga merasa frustrasi. Ayah, lalu bagaimana pilihan kita? Tanya Farel dengan dilema. Di satu sisi, taruhannya adalah kerajaan Nuala. Di sisi lain, pihak oposisi mereka adalah bibinya sendiri. Jika mempertimbangkan keluarga Barus, tentu saja mereka harus memilih merebut tahta. Jika memikirkan Jihan, mereka tentu harus membantunya untuk mengendalikan kerajaan Nuala. Sigra hanya menarik napas, lalu berkata dengan pelan, ajaran yang diturunkan selama 7 generasi keluarga Barus adalah agar kita bisa menempuh jejak untuk menguasai negara kelak. Ajaran ini diwariskan turun-temurun dan tidak terlupakan. Kakekmu dulu selalu mengajariku untuk tidak bersikap lunak begitu ada kesempatan. Di dunia ini, sebanyak apapun uang, tetap tidak akan bisa menandingi kekuasaan. Jadi, benar kata Wira, kalaupun kita nggak merebut tahta saat ini, tetap akan ada orang lain yang membantu mereka. Kenapa kita tidak merebut kekuasaan itu di tangan kita sendiri saja? Mendengar ucapan Sigra, Farel buru-buru berkata, tapi apakah Bibi akan berpikir seperti itu? Masalah itu tergantung siapa yang berhasil membujuk salah satu pihak. Sigra tahu bahwa adiknya itu akan sangat sulit diyakinkan. Namun demi keluarga Barus, mereka juga tidak punya pilihan lain. Di saat bersamaan, Wira juga sudah mendapat kabar kematian Raja Bakir. Dalam waktu sesingkat mungkin, Wira mengumpulkan semua orang. Baik Biantara, Hasan, ataupun Mandra, semuanya telah kembali. Bab 955. Di dalam halaman yang kecil, terlihat Wira yang sedang berbicara seraya menarik napas dalam-dalam. Raja Bakir telah meninggal, kekacauan akan mulai terjadi, apa kalian semua sudah tahu masalah itu? Biantara mengangguk. Tuan, meski masih belum terjadi kekacauan besar sekarang, banyak sekali orang yang sudah mulai mempersiapkan diri. Belakangan ini, aku baru mendapat kabar bahwa ada banyak sekali keluarga bangsawan yang mulai bergerak. Bahkan ada beberapa perampok gunung yang tidak bisa menahan diri lagi. Mereka ingin mendapat keuntungan dari kekacauan ini. Mendengar ucapannya, Wira hanya tersenyum. Nggak usah dipikirkan dulu masalah ini, mereka hanya cecunguk kecil. Biantara, bagaimana dengan jaringan mata-mata yang kamu persiapkan? Biantara menjawab dengan tersenyum, perkembangannya sangat cepat. Ada banyak sekali orang berbakat di kerajaan Nuala ini, tapi tidak ada sekte yang menaungi mereka. Karena kita cukup murah hati, tentu saja banyak rekrutan baru yang ingin bergabung. Kita bahkan punya mata-mata di keluarga Barus, Juwanto, dan istana. Mendengar laporan itu, Wira merasa agak kaget. Tak disangka, Biantara bisa punya pencapaian sejauh ini hanya dalam beberapa bulan yang singkat. Biantara, kamu memang orang yang paling cocok untuk menjalankan tugas ini. Kamu nggak mengecewakanku, puji Wira. Biantara tersenyum tipis. Syukurlah aku tidak mengecewakanmu. Setelah itu, Wira melihat ke arah Hasan dan menanyakan, Paman Hasan, bagaimana kondisi sekolah bela diri? Hasan menjawab dengan tanpa ragu-ragu, lancar-lancar saja. Meskipun kami tidak merekrut banyak orang, mereka semua adalah orang-orang yang setia dan berkualitas. Mendengar itu, Wira juga merasa lega. Saat ini, jaringan mata-matanya sudah mulai terbentuk dan para ahli dari Paman Hasan juga mulai berkembang, menandakan semuanya berjalan sesuai rencana. Saat itulah, Wira menoleh ke arah Putu dan yang lainnya. Putu segera berkata dengan hormat, Tuan Wahyudi, saat ini semua perampok di Provinsi Lowala, Jawali, dan Artana sudah direkrut oleh Ngarai Naga Biru dengan jumlah personel yang mencapai 30.000 orang. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pasukan besar, kalau Tuan Wahyudi yang turun tangan sendiri, pasti akan ada banyak orang yang ikut bergabung. Wira hanya tertawa pelan. Jumlah pasukan ini sudah cukup baginya. Dengan kekuatan dari 3 provinsi ini, setidaknya sudah cukup untuk melindungi diri. Kak Wira, kita harus bagaimana selanjutnya? Tanya Dodi dengan antusias. Jika kekacauan akan segera terjadi, bukankah artinya mereka juga bisa merebut kekuasaan? Wira hanya tersenyum. Tentu saja menunggu kesempatan. Semua orang terkejut mendengar jawaban itu. Wira sangat paham bahwa mereka tidak mengerti dengan keputusannya, jadi dia menjelaskan, saat ini, kekacauan yang sesungguhnya masih belum pecah. Ratu masih bisa menstabilkan kondisi. Tapi dalam beberapa saat lagi, keluarga Juwanto pasti akan jadi yang pertama bergerak. Mengenai keluarga Barus, aku masih belum bisa memastikan apakah mereka akan mengambil langkah setelah keluarga Juwanto. Tapi, kalau kita turun tangan sekarang, kita pasti akan dibasmi dengan mudah. Orang yang terlalu gegabah pasti akan dirugikan.
Sebaiknya kita tetap rendah diri dan membina kekuatan perlahan-lahan sambil menunggu waktu yang tepat tiba. Rencana Wira sangat jelas, dia tidak mungkin akan melakukan apapun dalam keadaan sekacau ini. Tentu saja, jika hasilnya sudah langsung terlihat, Wira akan sangat bersenang hati. Namun jika nanti kekacauan itu melibatkannya, Wira terpaksa harus melawan. Sementara itu, Wira tidak mempertimbangkan masalah merebut kekuasaan juga karena masih belum ada kesempatan yang tepat. Mereka masih tidak bisa melawan keluarga Juwanto ataupun keluarga Barus. Bagi kerajaan Nuala, mereka bahkan masih jauh di bawah rata-rata. Jika bertindak sekarang, mereka hanya akan jadi sasaran semua orang. Mendengar ucapan Wira, semua orang memilih untuk mempercayai keputusannya. Apapun yang dikatakan Wira, mereka akan tetap setia mengikutinya. Pada saat Wira dan yang lainnya sedang sibuk membahas masalah ini, Sigra dan Farel telah tiba di ibu kota.